warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum syabab? Khair. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam pembahasan kajian fikih pranikah kitab Ahkamul Usrah fi Syariah Al-Islamiyah ya, Dr. Ali Ahmad Al-Qulaisi. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang khitbah ya, tentang hukum-hukum khitbah situ ya. Kemudian hari ini kita masuk ke pembahasan tentang bab kedua, yaitu fi arkani zawaj ya, tentang rukun pernikahan. Tentunya dalam setiap muamalah ya, salah satunya adalah dalam pernikahan itu ada rukunnya. Bahkan jual beli pun ada rukunnya. Ada di situ ada penjual, ada pembeli, ada akadnya, ada komoditas barangnya ya. Nggak boleh dia jual beli kok dia jual untuk dirinya sendiri gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Jual untuk dirinya sendiri. Ada. Ya, dan bahkan itu beberapa ulama masukkan dalam kategori riba. Ya. Fi arkani zawaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya, al-mabhath al-awwal fi ta'rifir rukun. Yaitu pengertian rukun ya. Apa itu rukun? Yaitu mayatawaqqaf alaihi i'tibaru syai' alladhi huwa ruknun fihi wa kana dakhilan fi mahiyatihi. Maka rukun ini diartikan adalah sesuatu yang menjadi pondasi, menjadi dasar. Dan rukun ini termasuk di antara termasuk di dalam akad itu sendiri. Gitu. Kalau syarat itu kan di luar dari zat atau sesuatu tersebut ya. Misalkan apa rukun sholat ada takbiratul ihram, ada baca al-fatihah, ada sampai salam gitu ya. Maka rukun sholat itu termasuk dari gerakan sholat itu sendiri. Adapun apa syarat sholat? Syarat sholat harus menghadap kiblat, pakaian yang bersih, berwudu atau bersuci ya. Nah, maka berwudu, bersuci atau menghadap kiblat itu di luar dari gerakan sholat. Nah, begitu pun juga rukun. Rukun ini termasuk di termasuk dari akad nikah itu sendiri ya. Maka yang menjalankan pernikahan ya itu adalah definisi rukun itu sendiri. Maksudnya gimana? Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali, ada saksi. Itu adalah rangkaian akad pernikahan yang hadir dalam acara proses akad nikah. Ada sibgo ya, apa akadnya, lafadznya gimana gitu ya. Itu yang hadir dalam proses pernikahan. Maka rukun-rukun itu termasuk dari mereka-mereka yang hadir atau sesuatu yang hadir dalam proses akad nikah. Jadi kalau satu atau kedua atau tiga dari rukun itu tidak hadir, maka tidak sah. Kalau rukun hanya mempelai pria dan wanita ya, dengan mahar misalkan sudah selesai, nggak sah. Kenapa? Nggak ada wali, nggak ada saksi. Kalau misalkan pria wanita kemudian dia ngadirin 10 temennya, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Nggak ada wali ya. Maka rukun menjadi penting karena rukun menjadi penentu apakah akad itu sah atau tidak. Makanya biasanya nanti saksi bilang sah, sah gitu ya. Saksi itu bukan hanya cuma mengucapin sah-sah aja, tapi dia memastikan rukun itu sesuai. Ada mempelai prianya, pria apa bukan gitu kan. Ada mempelai wanitanya, ada sibogohnya, ada sibogohnya, akadnya gimana, hafadnya gimana, ada maharnya, ada walinya, benar-benar itu wali dari perempuan, bapaknya perempuan atau bukan, atau pinjem atau bayaran ya. Itu tugas saksi di situ. Maka kalau di Indonesia saksi ini kadang ada dari KUA, ada dari saksi yang hadir. Nah, itu dia. Kemudian di sini jelaskan bahwasanya wahad bi khilafi syarat
fa innahu yatawaqqaf 'alaihi i'tibaru syai' alladhi huwa masyrutun fihi walakinnahu laisa juz'an minhu. Maka syarat tidak di luar dari akad itu sendiri atau tidak di luar dari mahiyahnya itu sendiri. Ya, itu dia. Jadi yang membedakan rukun dengan syarat apa? Sama-sama disyaratkan, sama-sama menjadi alat penentu sah atau tidak. Tapi kalau syarat itu di luar, ya itu. Kalau misalkan sholat maka di luar dari gerakan sholat. Kalau di akad nikah maka di luar dari ya akad nikah. Dan rukun di dalam prosesi akad nikah, di dalam prosesi sholat, di dalam prosesi puasa, di dalam prosesi haji, umrah dan lain-lain. Itu perbedaannya. Nah, fi bayan arkaniz zawaj 'inda fuqaha. Ikhtalaf al-fuqaha fi arkan allati yan'aqidu bihan nikah. Para pakar fikih berbeda pendapat ya tentang rukun-rukun pernikahan. Ra'al Hanafiyah, ya, para ulama Hanafi beranggap bahwasanya nikah yang aqidu bi ruknin wahid. Jadi unik ini. Rukun nikahnya itu beda-beda. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, ya. Itu beda-beda. Hanafi mengatakan rukun nikah cuma satu, apa? Saya nikah dengan kamu. Gitu. Ada ijab, ada qabul. Tinggal muta'aqidaini. Dari apa? Dari kedua mempelai. Gitu. Sudah selesai itu akad nikah, ya. Jadi menurut mazhab Hanafi, ya akad nikah ya akadnya aja. Gitu. Kemudian ya Maliki ya an arkan nikah khamsah. Zawaj zauja al-wali sidaq zirah. Jadi menurut mazhab Maliki mengatakan bahwasanya rukun pernikahan ada 5. Suami, ada istri, mempelai pria, mempelai wanita, ada wali dari istrinya, kemudian ada sidak. Sidak itu mahar, ya, yang disebutkan dalam pernikahan dengan mahar sekian, dengan mahar tertentu, dengan mahar A, B, C. Resigoh, akad nikahnya seperti apa? Lafal akad nikahnya seperti lafaznya, ya. Adapun Syafi'i di sini ya ada 5 juga. Ghayar Syafi'i ana arkan nikah khamsah wa hiya sighatuhu ya wa murad ijab wa qabul. Kemudian syahidain, zauj wa wali. Nah, menurut Syafi'i sidak tadi atau mahar yang disebutkan tadi itu beda, bukan rukun. Ya. Tapi apa? Tapi ya sudah, boleh disebutkan, boleh tidak, gitu. Jadi menurut Maliki harus disebutkan, kalau menurut Syafi'i enggak. Boleh disebutkan, boleh tidak. Ya. Dan apa? Tapi diganti dengan syahidin, ada 2 saksi. Jadi itu perbedaan antar madhab. Ya. Tambah satu lagi, Hanabilah. Hambali cuma 3. Zauj wa zaujan. Ya. Al-ijab wa qabul. Ada suami istri, ada ijab, ada qabul. Selesai sudah. Jadi tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada disebutkan mahal berapa gitu ya. Gitu. Jadi dari perbedaan ini kita bisa melihat bahwasanya ya rukun pernikahan dalam masing-masing perspektif mazhab itu berbeda. Ada yang menganggap sesuatu yang simpel saja seperti Hanafi dan Hambali, sudah ada zauj wa zaujah, akad. Hanafi malah cuma akadnya doang. Artinya apa? Masing-masing mazhab berpendapat tentang prosesi akad nikahnya. Ya, prosesi akad nikahnya. Adapun Maliki dan Syafi'i berpendapat bukan cuma prosesi, tapi rentetan ya akad nikah. Gitu. Jadi Maliki Hambali sama Hanafi mereka berpacu pada apa? Prosesi akad nikah. Saya nikahkan sah gitu doang, udah selesai. Ya, maka dari itu syaratnya cuma ijab qabul dan mempelai. Adapun dari Maliki dan Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat apa? Yang masuk dengan akad nikah adalah dari awal sampai akhir.
Artinya ditambahkan tidak hanya sepasang mempelai, ya, zauj dan zaujah, pria dan wanita, ya, ada ijab qabul, tapi ditambahkan lagi ya situ apa? Kalau menurut Maliki di situ ada sidak, disebutkan maharnya berapa dengan mahar sekian, dengan mahar ini, dengan mahar B. Adapun Syafi'i tidak perlu disebutkan, tapi apa? Harus ada saksi, 2 saksi. Maka dari itu, dari 4 mazhab ini yang paling kuat, ya, yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, paling lumrah, paling sering diterapkan. Kemudian, ya, wayaro Zaidiyah, ini mazhab Zaidiyah, mazhab Syiah yang paling mendekati dengan ahli sunnah wal jamaah. Anan nikah yan'aqidu bi arba'ati syurut. Wahyi al-aqad, ijab wa qabul, ya, ada akad, ijab qabul, syahadah atau saksi yang adil, ya, 2 saksi yang adil. Adapun di Syafi'i tidak mencakup saksi yang adil. Artinya mereka non muslim bisa disaksi pernikahan. Mereka apa kira-kira? Intinya balik akil, ya, balik dan berakal. Gitu ya. Mereka mungkin saksinya dia mabuk, bisa jadi saksi pernikahan. Untuk kenal pemabuk. Tapi bukan saat saksi jadi mabuk, ya, gitu. Tapi kalau menurut Zaidiyah tidak, harus saksi yang balik berakal dan adil. Adil di sini berarti non muslim tidak bisa, pemabuk tidak bisa, gitu. Ya, kemudian wa ta'ayyana zauja bi isyarah aw waswin aw laqabin. Ya. Jadi harus ditentukan nama dari apa? Nama dari istri, seperti itu.